Desa Segorosewu, sebuah desa pesisir yang tenang, dikelilingi oleh laut yang luas dan misterius. Penduduk desa hidup sederhana, namun mereka semua tunduk pada satu aturan tak tertulis, jangan pernah bermain-main dengan kekuatan laut. Di bawah ombak yang tenang, tersembunyi kutukan kuno yang telah menelan banyak korban. Kutukan itu dikenal dengan nama Santet Segorosewu. Ratri, seorang wanita muda yang telah lama meninggalkan desa demi kehidupan di kota, kembali ke Segorosewu setelah mendengar kabar bahwa ayahnya, Pak Jaya, jatuh sakit. Penyakit ayahnya sangat aneh, tubuhnya semakin kurus dan pucat. Nafasnya lemah, matanya kosong seperti tidak ada kehidupan yang tersisa. Pak Jaya tidak hanya sakit fisik, seolah-olah ada sesuatu yang menarik jiwanya perlahan-lahan. Kami sudah mencoba semua pengobatan, kata ibunya sambil menangis. Tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Para dukun pun menyerah. Kondisi ayahnya semakin parah. Dalam keadaan putus asa, seorang tetangga, Mbok Ijah, memberitahu Ratri tentang Nyai Lorosari, dukun laut tua yang terkenal dengan kekuatan gaibnya. Namun, Mbok Ijah memperingatkan, Nyai Lorosari punya kekuatan, tapi jangan pernah meminta bantuannya tanpa siap menerima balasan. Kekuatan laut selalu menuntut sesuatu sebagai imbalan. Ratri, yang sebelumnya tak percaya pada hal-hal mistis, kini tak punya pilihan lain. Malam itu, dengan hati penuh keraguan, ia mendatangi Nyai Lorosari. Rumah dukun tua itu terletak di ujung desa, di dekat pantai, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang menambah suasana menyeramkan. Pintu rumah kayu itu berderit ketika Ratri mengetuk. Nyai Lorosari muncul dari dalam rumah. Seorang wanita tua, dengan mata tajam yang terlihat seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwa orang. Dengan tatapan dingin, ia menatap Ratri. Seakan sudah tahu apa yang dibutuhkan gadis itu. Kutukan Segorosewu, Nyai Lorosari berkata lirih. Matanya memperhatikan setiap gerakan Ratri. Ayahmu terkena kutukan laut. Kekuatan yang telah lama bersemayam di dasar laut sedang menuntut nyawanya. Santet Segorosewu bukan penyakit biasa. Ini adalah kemarahan laut yang hanya bisa dipatahkan dengan darah dan pengorbanan. Ratri menelan ludah. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkannya? Nyai Lorosari tersenyum tipis, namun senyum itu tak membawa ketenangan. Ada cara. Namun, cara ini tidak mudah, dan kau akan membayar harga yang sangat mahal. Jika kau siap, aku akan memberitahumu caranya. Ratri terdiam, tapi ia tahu ia tak punya pilihan. Dengan berat hati, ia mengangguk. Nyai Lorosari mengeluarkan sebuah botol kecil dari kain usang yang dibawanya. Botol itu berisi cairan merah pekat, darah kambing hitam. Hewan yang dianggap sakral dalam ritual laut. Bawa darah ini ke altar batu di tepi Segorosewu, di tempat di mana laut bertemu daratan. Lakukan ritual pada malam bulan mati. Saat kau memanggil sang penjaga laut, kau harus menawarkannya darah ini sebagai pengganti jiwa ayahmu. Tapi ingat, laut tidak akan memberi tanpa meminta balasan. Apa yang diambil laut, suatu saat akan diminta kembali, bahkan lebih besar. Pada malam yang ditentukan, langit tampak kelam tanpa cahaya bulan. Ratri, dengan tangan gemetar, membawa botol darah ke pantai. Segorosewu. Ombak menggulung dengan suara gemuruh yang menakutkan. Di depan Ratri, berdiri altar batu kuno yang telah ratusan tahun dianggap keramat oleh penduduk desa. Di atas altar itu, Ratri menuangkan darah sambil mengucapkan mantra yang diberikan. Nyai Lorosari. Dengan suara lemah namun penuh keteguhan, ia memanggil kekuatan laut, meminta agar ayahnya diselamatkan. Awalnya, tak ada yang terjadi. Hanya suara deburan ombak dan angin yang menderu. Tapi tiba-tiba, angin berhenti seolah-olah dunia membeku. Laut yang tadinya bergejolak kini tenang, terlalu tenang. Dari dalam kedalaman laut, muncul suara yang aneh, bisikan yang lembut namun menyeramkan. Ombak mulai bergerak kembali, namun kali ini tidak seperti biasanya. Dari dalam ombak, muncul sosok besar. Tubuhnya hitam dengan kulit bersisik seperti reptil laut. Wajahnya menyerupai manusia. Namun mata hitam legamnya memancarkan kebencian yang mendalam. Kau memanggilku, suara makhluk itu berat dan bergema.
seperti suara dari dalam dasar laut. Apa yang kau inginkan, anak manusia? Ratri dengan takut-takut menjawab, ya aku ingin ayahku disembuhkan. Bebaskan dia dari kutukan ini. Sosok itu mendekat, air laut memercik dingin ke kaki Ratri. Kutukan Segoro Sewu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan dengan mudah. Namun, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi ingat, kutukan ini membutuhkan pengorbanan. Kau harus menukar nyawa dengan nyawa. Hati Ratri berdetak kencang. Nyawa siapa yang harus kutukar? Makhluk itu tertawa kecil. Suaranya menggetarkan tanah di bawah Ratri. Kau harus membawa nyawa orang lain. Jika tidak, kutukan ini akan mengambil nyawa seluruh keluargamu, satu persatu. Ratri merasa terperangkap. Bagaimana mungkin ia bisa mengambil nyawa orang lain? Tapi jika ia tidak melakukannya, keluarganya akan musnah. Sang penjaga laut memberi Ratri waktu 3 hari untuk membuat keputusan. Hari pertama setelah ritual, ayahnya tampak pulih. Wajahnya mulai cerah, tubuhnya tidak lagi kurus. Namun, di malam hari, Ratri mulai mendengar suara-suara aneh dari arah laut. Suara bisikan yang samar tapi terus memanggil namanya. Di hari kedua, bisikan itu semakin kuat. Malam semakin panjang. Dan suara dari laut itu berubah menjadi panggilan yang tak terelakkan. Ratri tahu, waktunya hampir habis. Namun ia belum bisa mengambil keputusan. Bagaimana ia bisa menukar nyawa seseorang demi keluarganya? Pada hari ketiga, di saat batas waktu hampir tiba, Ratri kembali ke altar di tepi pantai. Kali ini, ia berharap bisa menemukan jalan keluar lain tanpa harus mengorbankan siapapun. Namun, setibanya di sana, ia melihat Nyai Lorosari berdiri di hadapan altar. Wajahnya datar, penuh dengan misteri. Kau tidak bisa lari dari kutukan ini. Ratri, suara Nyai Lorosari dingin. Tanpa emosi. Jika kau tidak membawa nyawa lain, maka kau yang akan diambil oleh laut. Ratri terdiam, tak tahu harus berkata apa. Sebelum sempat berkata-kata, air laut tiba-tiba bergolak. Dan ombak besar menghantam pantai dengan kekuatan luar biasa. Sang penjaga laut muncul lagi, kali ini lebih besar dan mengerikan dari sebelumnya. Kau tidak membawa nyawa, iraungnya, suaranya menggetarkan udara di sekeliling. Maka, nyawamu yang akan diambil. Dengan cepat, air laut naik dan mengalir deras ke arah Ratri. Ia mencoba berlari. Tapi kekuatan laut terlalu besar. Tubuhnya terseret ombak besar, hilang ke dalam gelapnya lautan. Jeritannya tak terdengar, hanya deburan ombak yang memecah kesunyian malam. Keesokan paginya, tubuh Ratri ditemukan terdampar di pantai. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit. Pak Jaya sembuh sepenuhnya. Namun keluarga mereka harus membayar harga yang tak ternilai. Kutukan Segoro Sewu telah mengambil korban baru, Ratri. Namun, di dasar laut yang gelap dan dalam, sang penjaga laut masih menunggu. Menunggu jiwa-jiwa lain yang akan datang memohon padanya.